Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Paskah 31 Maret 2024 dengan tema bersukacita karena keselamatan yang didasari pada nas firman Tuhan dalam Yesaya 25 ayat 6-9. Baiklah saudara-saudari, saya bacakan nas firman ini dan demikianlah firman Tuhan. Keselamatan bagi bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kait perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada satu cerita tentang dua orang pemuda yang sedang merenungi nasib mereka yang tak kunjung mengalami perubahan hidup. Seperti teman-temannya yang lain, bagaimana mau berubah? Mereka disuruh ke gereja saja pun malasnya minta ampun. Mereka berencana mau merubah nasib mereka. Singkat cerita, di saat bermain handphone ada muncul di beranda sosial media mereka bahwa ada seseorang bisa merubah hidup dari miskin menjadi kaya karena dia bisa menggandakan uang. Orang itu menyebut dirinya orang sakti. Semangat mereka seketika mulai muncul, seakan-akan mereka sudah memiliki solusi untuk perubahan hidup yang lebih baik dan juga cepat. Besoknya, pergilah mereka mencari orang sakti itu yang ternyata tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Kedua pemuda itu terkejut melihat penampilan orang sakti itu ketika bertemu, karena penampilannya sedikit menyeramkan. Tapi anehnya, mereka tidak menjadi takut, namun semakin yakin dengan tampilan itu. Keduanya pun menyampaikan permintaan mereka, dan orang sakti itu pun meyakinkan pemuda itu sambil meminta beberapa syarat. Syaratnya mereka harus datang tiap sekali 2 hari, dan wajib mandi kembang sebelum datang ke sana. Di dalam pertemuan pertama, kedua pemuda itu harus membawa ayam putih, kata si orang sakti itu. Lalu di pertemuan kedua, mereka harus membawakan daging yang enak dan minuman yang enak, kata orang sakti itu. Lalu kemudian di pertemuan ketiga baru mereka membawa uang sebanyak-banyaknya untuk digandakan. Dan hal itu pun dipenuhi oleh kedua pemuda itu. Lalu sesampainya mereka di hari ketiga dan telah memberikan uang sebanyak yang mereka miliki, mereka ternyata harus menunggu besoknya lagi untuk mendapatkan kejutan dari orang sakti itu. Maka singkat cerita, besoknya dengan penuh semangat mereka kembali datang kepada orang sakti itu dengan maksud mengambil kejutannya. Tetapi ternyata bukan kejutan yang baik yang mereka dapatkan, tetapi kejutan yang buruk, karena mereka telah ditipu. Mereka telah mendapatkan janji palsu dari seorang sakti itu. Seorang sakti itu telah kabur dari tempatnya. Mereka hanya menelan janji palsu. Jangankan hidup mereka berubah, mereka justru semakin melarat karena uang yang mereka berikan kepada seorang sakti itu adalah hasil pinjaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah jalur dalam merubah hidup dapat berakibat fatal, di mana harapan ingin merubah hidup bisa
akan menghancurkan hidup. Harapan ingin bahagia bisa menjadi menderita dan bahkan menangis seperti yang ada dalam ilustrasi ini. Semua orang pasti ingin hidupnya berubah, pasti ingin bahagia, pasti ingin selamat. Tapi sayang, di balik keinginan itu lupa di mana dia harus menemukannya. Sesungguhnya semua yang kita inginkan tentang hidup bahagia ada di dalam Tuhan. Di luar itu kita akan hanya menelan tipu-tipu dan harapan palsu. Tuhan mampu merubah hal yang buruk sekalipun menjadi lebih baik. Tuhan mampu mengubah perkabungan menjadi sukacita karena baginya tidak ada yang mustahil. Seperti yang dapat kita lihat dalam perikop ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam perikop ini bahwa Yesaya bernubuat tentang kerajaan dan keselamatan yang akan datang bagi bangsa-bangsa di Sion. Nabi Yesaya mengawali kabar sukacita datangnya keselamatan Tuhan seperti perjamuan besar. Nubuatan Nabi Yesaya dalam nats ini menjadi kabar besar yang membawa sukacita. Keselamatan yang besar datang dari pihak Allah dan tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel saja, tapi juga kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nabi Yesaya dalam nats ini mengungkapkan Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, Gunung Sion di sini mengacu kepada Yerusalem. Sedangkan istilah segala bangsa-bangsa tentu merujuk kepada kasih Tuhan yang menyeluruh itu. Pesta mewah yang akan dinikmati dalam kerajaan Allah ialah berkat-berkat yang indah yang akan dialami orang percaya di hadapannya. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua. Anggur yang tua di sini mengacu kepada berkat-berkat Allah yang telah tersimpan selama berabad-abad untuk umatnya yang setia dan tidak akan berubah maksudnya dari semula. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang digambarkan dalam ayat 6 ini sederhananya adalah bahwa Allah sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan umatnya di dalam perjamuan itu. Dan kebutuhan umat tentu bukan hanya tentang kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Maka di dalam ayat 7-9 hal itu digambarkan bahwa Allah sungguh memberikan kebutuhan rohani itu kepada umatnya, di mana Allah mengubah duka cita menjadi sukacita dengan mengoyakkan kain perkabungan. Aib umatnya dijauhkannya. Bahkan Allah meniadakan maut untuk seterusnya bagi umatnya. Tuhan sungguh memperhatikan umatnya dari keseluruhan hidup mereka, baik jasmani maupun rohaninya. Sehingga sungguh lengkaplah sukacita pada perjamuannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini tentu berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus yang menanggung penghukuman Allah lalu bangkit mengalahkan maut. Oleh karena itu dia telah diberi segala kuasa di bumi dan di surga. Dan dia sedang memerintah sampai semua musuh Allah ditaklukkan di bawah kakinya. Dia menjadi roti yang hidup bertahan sampai hidup yang kekal. Dagingnya mengenyangkan dan darahnya menggembirakan. Perjamuan yang digambarkan dalam nats ini, dalam perikop ini adalah tentu mengacu kepada perjamuan surgawi yang dinyatakan dalam diri Yesus atas kebangkitan mengalahkan maut dan menyelamatkan umatnya secara menyeluruh. Hal ini tentu suatu sukacita yang tak ternilai harganya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu kita patut bersyukur sebab keselamatan telah nyata melalui karya penebusan Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada yang dapat mengubah hidup kita seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, yang membawa kita dari kematian karena dosa
kepada kehidupan baru. Salib merupakan wujud nyata dari kasih Allah itu kepada dunia beserta isinya. Saudara terkasih, betapa indahnya jika rasa syukur itu dapat kita nyatakan dengan mengekspresikan dan mewartakan kabar keselamatan itu kepada seluruh ciptaan Tuhan. Saudara terkasih, perikop ini juga mendorong kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sedang berada di dalam perjamuan yang sangat penuh sukacita, yang sangat luar biasa, yaitu kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Mari kita bersukacita karena keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah memberikan kehidupan baru kepada kami. Bapa dalam surga, ampuni kami dari segala dosa kami supaya kami tak layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.